Perhatikan soal berikut. Ini adalah salah satu soal komposisi transformasi geometri, yang mana transformasi yang pertama itu berupa transformasi oleh matriks, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita mulai dari ketika kita punya koordinat X dan Y. Start point-nya itu dari X, Y seperti ini. Nah, si X, Y ini yang merupakan perwakilan titik dari kurva, itu kita transformasikan oleh matriks. Matriks transformasi kita itu adalah 1201. 1201. Nah, jadi setelah ditransformasikan tentu menghasilkan bayangan, yaitu X-aksen dan Y-aksen. Nah, bagaimana cara mencari bayangannya? Yang berupa transformasi oleh matriks. Nah, matriksnya kita tulis dulu 12 dan 01. Lalu kita kalikan dengan titik awal kita, yaitu X dan Y. Nah, jadi kita akan dapatkan X-aksen dan Y-aksen itu berupa perkalian matriks 1201 dengan si XY yang merupakan titik awal. Nah, berarti kita akan dapatkan 1 kali X itu adalah X, X ditambah dengan 2 kali Y, berarti 2Y. Kemudian yang bawahnya itu 0 kali X itu adalah X, dan 1 kali Y itu adalah Y. Nah, jadi ini adalah bayangan yang pertama ya. Tentu bayangan yang pertama ini kita lanjutkan lagi transformasi berupa pencerminan terhadap sumbu X. Nah, seperti halnya kita bayangkan, ini sumbu X, dan ini ada titik X, Y. Andaikan titik X, Y ini kita cerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan di sini ya. Nah, bisa tergambar jelas, si X-nya itu tetap, yaitu sejauh ini, dan Y-nya itu yang berubah, yang awalnya di atas sumbu X, sekarang di bawahnya sumbu X. Nah, menghasilkan bayangan, yaitu berupa X, min Y. Nah, ilustrasi ini cukup mudah kalau kita tidak mau menghafal rumus ya. Jadi, si bayangan yang pertama ini, X-aksen dan Y-aksen ini kita lanjutkan lagi transformasinya. Kita lanjutkan lagi, yaitu berupa refleksi. Jadi kita buat RF ini adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, menghasilkan bayangan. Hasil refleksi ini menghasilkan bayangan, yaitu sekarang X double aksen dan Y double aksen. Nah, bagaimana cara mencari X double aksen, Y double aksennya? Nah, yang ini, hasil refleksinya itu kan X-nya tetap dan Y-nya yang negatif. Sekarang kita punya X tambah 2Y dan Y. Berdasarkan rumus refleksi, berarti yang X-nya tetap, yang di atasnya tetap berarti X tambah 2Y, dan yang bawahnya itu haruslah bernilai negatif. Berarti di sini min Y. Nah, inilah X double aksen dan Y double aksennya, bayangan yang keduanya. Sehingga kita akan dapatkan X double aksen itu sama dengan X tambah 2Y, dan Y double aksen itu adalah min Y. Nah, yang kita substitusikan itu ke persamaan awal garis itu bukan X double aksen dan Y double aksen, tetapi X biasa dan Y biasa. Nah, di sini kita perhatikan bercampur nih antara X dan Y-nya. Kalau yang di bawah X double aksen dan min Y-nya itu bisa kita buat ke dalam bentuk Y biasa ya. Nah, kita akan manipulasi. Coba kita bersihkan dulu. Jadi caranya, yang pertama kita ambil saja yang tidak bercampur antara X dan Y, yaitu di sini Y double aksen itu sama dengan min Y ya. Artinya Y itu saja, Y biasa, itu adalah min Y double aksen. Min Y double aksen. Kan yang kita substitusi itu bukan Y double aksen ya, tetapi Y biasa kita substitusikan ke sini. Kemudian X ini, berarti X itu sama dengan, kalau kita tuliskan kita menginginkan tunggal saja, si 2Y-nya harus pindah ke sini. Berarti kita dapatkan X double aksen min 2Y. Harapan kita hanya berupa double aksen ya. Di sini sudah double aksen, di sini belum. Nah, bagaimana solusinya? Maka tinggal kita gunakan informasi bahwa Y itu merupakan min Y double aksen. Sehingga kita akan dapatkan X itu adalah X double aksen dikurangi 2 dikali Y-nya itu adalah min Y double aksen. Jadi kita dapat nilai X-nya adalah X double aksen ditambah dengan 2Y double aksen. Nah, kita akan substitusi Y sama dengan min Y double aksen dan X sama dengan X double aksen tambah 2Y double aksen ke persamaan garis kita yang di awal.
Coba kita tulis ulang dulu persamaan awal kita, Y sama dengan X plus 1. Nah, Y kita itu sekarang menjadi min Y double aksen, sama dengan X kita itu adalah X double aksen tambah 2Y double aksen. X double aksen ditambah 2Y double aksen ditambah 1. Nah, jadi sudah berhasil kita buatkan dalam bentuk double aksen semua ya. Tidak ada bercampur X biasa dan Y biasa lagi. Nah, si min Y double aksen bisa kita jumlahin ke sini karena di option berupa 0 ya. Berarti 0 sama dengan X double aksen. Nah, di sini dari min Y pindah ke sini jadinya 3Y double aksen ditambah 1. Kalau kita sudah berhasil menyatakan dalam bentuk double aksen semua, kita hilangkan double aksennya untuk penulisan yang lebih bagus, tidak apa-apa. Yaitu X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. X tambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0, ada di option yang E.